Shalom. Hari ini kita jumpa kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, banyak konflik, banyak perseteruan, banyak perselisihan, bahkan banyak perpecahan itu lahir karena gagal paham. Nah saudara, ketika kritik dibilang syirik, ketika kita peduli terhadap seseorang dibilang kita benci dan iri. Begitu kita mau informasikan sesuatu, dibilang sok tahu. Nah ini saudara yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah saudara, satu hal yang paling sukar yang saya alami di dalam hidup ini adalah sebuah kesulitan menghadapi orang yang gagal paham. Ketika saya menyampaikan masukan dan nasihat dengan bersemangat, dibilang marah-marah. Tegas sedikit, dibilang sentimen. Memberi kalkulasi dan perhitungan, dibilang menghina. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah saudara, orang zaman now lebih suka dengan pujian ketimbang kritik. Mereka lebih suka bertindak menurut emosi dan perasaannya. Amsal 5 ayat 12-13 berkata demikian. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Saudara tahu nggak? Memang kalau penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Saya mau katakan sama saudara, sesal kemudian tiada gunanya. Sebab waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali lagi. Itu sebabnya bertindaklah hati-hati. Kita butuh orang tua. Kita butuh mentor, kita butuh pembimbing yang baik agar kita hidup di dalam jalan yang benar. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Berhentilah menjadi orang yang gagal paham. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan agar masa depan kita menjadi indah dan baik. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hari ini, mari kita belajar untuk kita bersyukur. Kita katakan terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Aku tidak akan duduk dan kumpul dengan para pencemooh dan penghujat. Aku mau kumpul dengan kumpulan orang-orang yang benar. Dan aku akan tetap setia selama-lamanya. Saudara, kalau sampai hari ini, sampai detik ini, saudara selalu gagal paham, biar saudara minta kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, berikan kepada saya hati yang murni, hati yang tulus, sehingga ketika banyak orang datang untuk mengajari saya, untuk mendidik saya, bahkan untuk mengkritik saya, supaya saya menjadi orang yang benar, menjadi orang yang pas di dalam setiap kehidupan saya. Saya mau katakan, Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini, saya tidak lagi mau menjadi orang-orang yang gagal paham, yang selalu salah pengertian, yang selalu menganggap orang-orang itu memusuhi saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih kalau banyak orang yang datang
untuk mengkritik saya. Karena kritikan tidak akan pernah membunuh saya. Karena kritikan tidak akan pernah menjatuhkan saya. Tetapi saya tahu ya Tuhan, ketika orang datang memuji-muji saya, justru ketika saya terbuai oleh puji-pujian, maka saya sesungguhnya sedang jatuh. Dan mulai hari ini saya bersyukur ya Tuhan. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya. Hari ini saya menjadi orang-orang yang kuat. Saya tidak akan pernah lagi menjadi orang-orang yang gagal paham. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu sudah menguatkan saya. Kebenaran firman-Mu sudah membimbing saya. Kebenaran firman-Mu sudah menghidupi saya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.